Pemain sinetron Choky Andriano turut berkomentar terkait kejadian naas yang dialami temannya, Sandi Permana yang dibunuh oleh Nanang Gimbal. Choky Andriano mengatakan dirinya mengenal dekat dengan sosok Sandi Permana dan Nanang Gimbal. Ia pernah terlibat dalam satu proyek sinetron yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Saya Choky Andriano, sebelah saya sutradara Tong Walmer. Ini anak Son, adik namanya, panggilannya adik Menyon. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Sandi Permana atas meninggalnya Sandi Permana. Karena Sandi pun teman, udah lama juga sama saya. Ada beberapa judul jalan bareng sama almarhum Sandi, dan juga dari zaman model juga bareng sama Sandi Permana. Bang, yang abang tahu tentang persahabatan Sandi dengan Nanang seperti apa sih? Mungkin dulu katanya kan sebelumnya akrab ya? Kalau buat saya sendiri, saya nggak gitu tahu persahabatan si Gimbal atau Nanang sama Sandi. Cuma dari kemarin juga saya sebenarnya nggak mau untuk wawancara kayak gini karena dua-duanya teman, ya, dua-duanya teman baik. Sandi juga teman, Gimbal juga teman, tuh yang sering bareng juga sama saya, sama sutradara, sama adik. Ya, kita nggak tahu sih persahabatan dia seperti apa. Cuma yang jelas Sandi teman, syuting bareng. Si Gimbal teman baik, saya juga tahu orangnya baik. Itu si Gimbal itu dia setiap syuting sama kita nggak pernah neko-neko. Orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Itu benar-benar cuma rambutnya aja Gimbal. Cuma orangnya sopan ya Bang ya. Sopan, hormat ke semua artis. Ya makanya kita kaget juga kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini. Tapi Nanang Gimbal itu apa sih posisi soundman juga ya Bang? Mungkin sebagai kru dia apa? Dia bomber ya. Bomber. Asisten soundman. Berarti selama ini nggak pernah ada mungkin gelagat-gelagat dia yang ke arah kriminal gitu selama mungkin syuting, ada nggak sih Bang? Mungkin emosian orangnya atau seperti apa? Pas di satu proyek lokasi syuting pernah ada clash gitu Bang, hingga berakhir kayak seolah-olah dendam lama Bang. Nggak ada, dia orangnya sopan banget. Dia sopan banget orangnya, malah kalau kita diem, saya pernah ditawarin, "Bang, mau ngopi nggak Bang?" "Boleh dong." Ya udah, saya panggilin PU ya. Baik, dia suka nawarin artis, bahkan sutradara juga. Ya. Bang Walmer kan pernah satu judul juga sama Gimbal. Orangnya baik banget, sopan banget orang. Bang, melihat kejadian ini kan awal mulanya Nanang melakukan hal itu kan bukan semerta-merta nggak ada sebab dan akibat gitu Bang. Mungkin pandangan abang seperti apa sih melihat kasus ini? Kalau menurut pandangan saya sih, ya pasti dia ngelakuin itu semua ada sebabnya ya. Nggak mungkin juga dia tiba-tiba seperti itu. Karena setahu saya dia juga orangnya lurus-lurus aja. Dia malah susah pun nggak pernah cerita, nggak pernah nyusahin orang gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan batinnya kah? Tuh, kita nggak tahu ya. Jelas sih kayak gitu. Ya Bang. Iya. Kalau untuk sosok Sandinya sih, Nanang orang yang baik sama David. Kalau untuk almarhum sendiri selama perjalanan karirnya dia teman-teman abang gimana? Batam saudara yang lainnya, apa punya temperamen atau gimana? Seperti bilang wah dengan dendam lama yang efek bola salju yang akhirnya meledak, akhirnya jadi pembunuhan ini gitu loh Bang. Saya nggak tahu kalau Sandy sama Gimbal ya. Kalau Sandy sebagai pemain saya di zaman di Genta, dia orangnya lucu satu. Kedua ya disiplin. Dia datang jam 7 ya jam 7. Nggak pernah gedubal gitu. Makanya kalau dibilang dia temperamen Sandy, saya kaget juga tuh. Yang saya tahu dia orangnya lucu. Nggak ada macam-macam. Orang suka bercanda sama saya.
Hari Kamis kemarin saya masih WA sama Sandy masalah dia dagang bakso. Sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal, belum kejadian, kan hari Minggu kejadiannya. Hari Kamisnya saya masih WA sama dia. Tiba-tiba mendengar begitu pasti juga. Kalau Bang, Joki, tapi waktu itu kan dia sempat diem-dieman lama tuh. Tapi dalam posting sendiri tahu nggak sih kalau mereka tuh Syuting. enggak, dia kan katanya berseteru itu sudah lama sampai diem-diaman gitu loh. Artinya sebagai teman lingkungan syuting pernah ngebaca nggak sih mereka itu berseteru gitu loh? Kalau itu udah nggak. Kalau itu kan kalau pemain kalau sudah selesai syuting ya masuk ke kamarnya masing-masing. Boomer juga kalau sudah selesai syuting ya balik ke tempat office boy ngopi-ngopi. Ada kelompok-kelompoknya. Jadi kita nggak baca itu. Gitu. Artinya di lokasi syuting nggak terbaca ya kalau mereka itu berseterunya udah Nggak lama. ada. Gitu. Nggak ada. Selama di Genta ya. atau Bang Joki mungkin punya pengalaman dengan Bang Sandi? Kalau saya pengalaman sama Sandi, dia sama saya sih baik ya. Tapi emang dia suka bercanda sama yang lain itu. Maksud dia mungkin bercanda ya, cuma bercandanya kadang-kadang agak agak lewat dikit. Ada beberapa Menyinggung perasaan orang. Lewatnya ya gimana maksudnya tersinggung? di lokasi syuting tuh ada beberapa yang curhat juga seperti itu. Emang seperti itu ya Bang ya? Sebenarnya dia humoris ya, cuma kalau orang nggak biasa nerimanya jadi emang kayak mojokin banget. Kalau bercandanya kan memang wah dark door gitu kan. Nah, ya, sama kru juga sering bercandanya kelepasan. Ya dulu biasa lah itu di lokasi syuting. Tapi kalau Bang Coki merasa sempat diri misalnya sempat merasa tersinggung nggak sih kalau dibercandain kelewatan gitu sebagai pribadi ya? Kalau sama saya dia nggak berani bercanda yang kelewat ya, nggak tahu juga ya. Cuma sama saya sih orangnya asik, baik. Cuma dia dulu ada kalau di lokasi syuting kelas sama kru, ada sama pemain lain ada. Ada tuh namanya intens sering kah atau beberapa kali kah atau gimana nih? Ya waktu Bang Balmer juga ada kan, ada gitu. Jadi wah pemain lain dicengin gitu loh, apa mungkin maksud dia bercanda, cuma sebenarnya sih kasihan juga gitu yang bercandainnya. Ya gitulah. Tapi Biasanya kalau kayak bercanda. begitu yang menyelesaikan siapa kalau misalnya mereka kayak kelas Yang misahin Kalau dulu waktu syuting sama saya di Tutur Tinular, jadi dia ada satu masalah, tapi saya nggak mau ungkapin di sini masalahnya apa. Itu saya yang misahin. Kalau nggak ada saya waktu itu ya mungkin udah terjadi parah sih. Mungkin bisa jadi kayak gini juga gitu loh. Sama satu teman juga, tapi saya pisahin. Dan teman ini nurut sama saya, Sandi juga nurut sama saya. Akhirnya mereka damai. Oh berarti pernah berseteru juga di lokasi syuting sama rekan yang lain juga ya Bang? Pernah. Tapi itu masalah sih berat ya. Tapi sampai baku hantam atau baru mau atau? Udah mau baku hantam. Dulu ada dulu ya. Itu sesama pemain Bang apa Sama-sama dia sama pemain. Oh, sama inisialnya B. Inisialnya B. Cuma saya nggak boleh ungkapin nanti menyinggung luka lama. Ya kan udah almarhum juga. Yang itu juga udah baik juga. Iya. Sebenarnya sih masalah lokasi biasa sih, masalah lokasi syuting. schedule, masalah apa, bentrok, masalah berebutan kok belum diambil kayak gitu. Berarti bisa dibilang orangnya temperamen juga nggak sih Bang? Temperamen sih. Iya. Soalnya kan abang abang update juga di story ya, maksudnya kalau tidak ada asap gitu kan. Ya. Tapi, ya seperti apa, berarti kan mungkin nggak bisa disalahin sepenuh, walaupun dia kan salah nih membunuh nih si Nanang, pasti kan ada penyebabnya gitu kan. Mungkin karena dia awalnya ngeludahin juga Bang, yang abang tahu kan seperti itu ya. Ya. Karena gini loh, semua ini kan dua belah pihak jadi rugi. Si korban, Sandi, kasihan juga anak istrinya, dia punya anak masih kecil. Nanang juga kasihan juga, anak istrinya telantar, ya kan? Ya menurut saya sih, ya itu tadi dia melakukan seperti itu, pasti ada yang memulainya dan sakiti. Mungkin Sandi masih nggak terima ditegur ya kan, apa di sela omongannya pas
katanya meeting warga, nanti dia masih kepikiran, nah gue masih ya, jadi saling terpancing ya kan. Bang, itu kan Nanang katanya menurut statement dari kepolisian katanya dia berdebat pada saat rapat warga ya, soal dia menawarkan minuman keras gitu Bang ya. Setahu Abang dulu pada saat kerja sama Nanang, emang orangnya keras itu nggak sih Bang? Maksudnya suka mengkonsumsi minuman keras gitu. Kalau menurut saya sih si Nanang itu malah nggak peminum. Kalau kita minum, saya dulu di lokasi suka minum-minum. Karena kita kan syuting, begadang, kadang-kadang takut masuk angin, minum ya kan. Nggak masalah juga sih soal minum, ya minum nggak berarti orangnya jahat juga sih. Menurut saya sih gitu. Saya sendiri saya akuin sih suka minum. Bang, dari Jadi perasaannya Sandi mau ucap seperti apa sih bang? Kayak contoh gitu tuh misalkan abang yang merasakan. Kalau sama saya enggak, tapi kalau sama teman lain atau sama kru saya pernah dengar ya dia bercanda ya emang agak kalau orang yang bisa nerima pasti marah. Apakah sampai keluar bahasa kata-kata hewan atau seperti apa? Lebih apa ya? Menjatuhkan personal atau seperti apa? Lebih kayak gini aja. Gimana ya? Katakan sinis begitu loh. Apa ya? Bercandanya itu lebih ke nanti apalah, ke basic lah, keuangan lah, apa segala macam ya. Kalau orang nggak biasa sih pasti Ke Berarti personal bisa gitu ya dikatakan Bang. terlalu ikut campur dalam urusan orang lain, ya terlalu banyak mengatur. kayak gitu. Bang, tapi Abang sendiri pernah satu lokasi sama dia bertiga atau Abang sama Sandi aja terus Abang sama Nanang aja atau pernah bareng bertiga nih Abang? Masing-masing. Saya sama Sandi aja pernah, Oh. sama Nanang aja pernah. Kalau bertiga belum pernah Abang. Pernah. Tapi saya tahu dua-duanya orang baik sih. Sebenarnya orang baik dua-duanya. Sandi Bang, juga orang baik. kalau untuk Nanang sama Sandinya, mereka pernah di satu proyek yang sama nggak? Enggak, Nggak tahu deh. Kayak Belum pernah sama nggak ya? sekali. enggak pernah. Nggak pernah ya. Dia itu bertikainya karena satu perumahan, komplek ya, satu Oh. komplek. Jadi Sandy si almarhum ini kan dia kru tukang bubur, Iya. tukang bubur pergi haji. Dia itu anak buahnya teman saya. Itu bosnya itu teman saya itu sampai ngomong nggak nyangka karena si Nanang itu ngikut sama namanya Hangki, namanya Kang Bubur itu sampai 8 tahun ngikut sama si Nanang. Nanang ikut sama si Hangki itu sampai 8 tahun dan memang benar si Nanang itu nggak neko-neko Nggak neko-neko orangnya. Bang, mungkin sebelum kejadian gitu masih ada yang sempat kontek-kontekan nggak sih sama Nanang gitu, mungkin cerita soal apa gitu, soal hal pribadinya sampai akhirnya pas kejadian dia gelap mata gitu. Kalau saya sih teman-teman di komplek itu rata-rata teman ya, pernah kerja bareng maksudnya. Kru-kru banyak di situ, teman-teman sendiri. Ya jadi pada ngasih tahu, "Bang, gini bang, oh gini bang." Aduh, saya bilang, ya tapi semua udah terjadi ya. Gini-gininya memang hanya masalah yang sudah diceritakan rame gitu, saling tegur gitu ketika rapat, atau mungkin ada masalah lain gitu bang sampai akhirnya Ya di antara mereka berdua sampai akhirnya Nanang gelap mata gitu. lebih ke ceritain sifat masing-masing sih di dalam komplek itu. emang orangnya Si begini gini. dulu gitu ya. Ini sifatnya seperti ini bang di komplek. Si Nanang begini. Tapi kan saya nggak mau ikut campur ya kan. Cuma menyayangkan aja sebenarnya masalah sepele sih. Ya itu tadi. Berarti memang akarnya bukan karena saling tegur pas rapat RT aja ya bang. Berarti memang ada sebuah masalah yang terjadi gitu ya bang di antara mereka berdua Iya. di perumahan itu. ya. Sampai akhirnya 2016 dari 2000 berarti sampai akhirnya Nanang pindah rumah juga karena masalah Iya. mereka berdua itu. ya. Awalnya 2019 pengetahuan saya dari warga KRT sama temen juga. 2019 itu awalnya si Sandy itu ada acara mendirikan tenda, Oh iya. lewatin depan rumahnya, terus sama nebak pohon. Di situ mulai dia gak teguran. Sebenarnya istrinya si Sandy ini istrinya si Nanang ini akrab
sama kakak ipar, sama kakak iparnya si Sandy. Awalnya karena ada pertikaian begitu, akhirnya dia diam-diaman, udah terus kejadian lagi meledaknya kayak tahun 2000 ini. Yang kemarin, Iya, sebelum yang kemarin ada lagi nggak sih bang kejadian Wah, besar? itu kita nggak tahu, cuman saya tahu begitu. Mungkin bang Coki itu siapa tahu ada cerita-cerita sedikit. Yang jelas sih almarhum sahabat saya Sandi ini emang orangnya vokal ya. Mungkin ya nggak sesuai dengan pendapat dia vokal. Gitu. Jadi mungkin ya selisih paham ya kan. Dan juga Nanang juga orangnya nggak neko-neko, cuma negor dengan baik, tapi dibalas dengan keras ya, dia selalu pendam. Ya terakhir kejadian yang cerita teman-teman, yang teman nanya ke dia kenapa, ya dia udah nggak tahan, gelap mata, emosi, pas lagi emosi gelap dia ngelakuin semua itu. Habis itu dia nyesel. Yang dia pergi itu dia menyendiri sampai kemana itu yang waktu masih dicari, dia tuh nangis, dia nyesel. Apa dia tidur di kuburan? Iya. Ya dia nyesel karena ya kalau saya kan suka mikir ke diri sendiri ya, kalau saya jadi dia gimana ya, pasti marah juga pasti kalau dipelototin, diludahin, wah pasti kita juga marah. Cuma ya itulah, emang udah takdir kayak ya, disayangkan sekali, dua-duanya sama-sama rugi. Sandi kasihan, anak-anaknya juga masih kecil-kecil sama istrinya. Nanang juga kasihan ya kan, dia orang baik, kok bisa melakukan seperti itu, pasti ada sebab gitu. Abang kalau terakhir komunikasi sama Sandi sebelum meninggal kapan nih bang? Udah lama atau pernah komunikasi? Udah lama, ini yang baru nih. Sebelum Kalau dia meninggal kedua, komunikasi sama Terakhir Hari Kamis. berapa hari sebelum meninggal? Hari Kamis, Sabtu, Sabtu Minggu, meninggal. Sabtu, kejadian. enggak Minggu. ngomongnya tetap bakso, dia kan lagi So buka bakso. Bang, Saya kalau bisa ngomong dikatakan pelaku kalau menurut informasi dari lingkungan tidak terbuka ya, maksudnya dalam arti terlalu banyak menyendiri. Apakah memang karakter beliau seperti itu yang abang kenal? kalau setahu saya dia tuh nggak banyak ngomong, jadi nggak suka ikut campur urusan orang. Jadi kalau di kerjaan dia fokus sama kerjaannya gitu loh. Ada negor bang, makanya saya kasih tahu tadi, dia pernah nawarin kopi, bang mau ngopi nggak? Oh boleh. Dia pergi ke PU mintain kopi buat saya gitu. Anaknya baik banget. Tapi pas kejadian abang atau rekan-rekan lainnya apakah sudah ada yang berkunjung ke rumah korban ataupun pelaku? Atau mungkin berkunjung ke Polda gitu bang untuk nengok keadaannya. Belum sih, kita masih pada sibuk. Mungkin dari teman-teman artis juga dan teman-teman kru gitu mungkin ada pemikiran juga buat membantu keluarganya Mas Nanang atau Mas Sandi gitu ya, mungkin memberikan sebuah pekerjaan atau mungkin apa gitu bang. Kalau saya waktu ke keluarga almarhum Sandi, saya titip teman-teman yang sana, Ya. artis kayak Erin dan segala macam saya. Kalau ke keluarga Nanang, saya juga ada titip juga ke kru teman saya, tolong titip ya buat almarhum buat keluarga Nanang gitu loh. Kasihan juga kan, dua-duanya juga saya kenal sih, baik dua-duanya. Jadi sini teman artis, sini teman kru. Berarti memang tidak ada dendam lama ya, dalam arti nggak ada pernah ada quest di lokasi ya? Nggak ada sih, setahu saya nggak ada. Ya itu permasalahan dari kompleknya sendiri ya. Lingkungan rumah dia. Masalahnya di komplek itu kebanyakan kru sama pemain, Kang Bubur di Cibarusa itu. Awal-awalnya tuh Kang Bubur pada beli rumah di situ semua. Berarti kejadian kemarin emosi yang memuncak 5 tahun belakangan itu ya bang? Iya, benar. Inilah lebih tahu, lebih banyak dekat sama kru, sama Saya cari tahu sama bosnya pas kejadian itu sempat kaget juga. Kita pikir kru Genta juga nih yang ngebunuh kan. Pas saya bilang Cibarusa tuh kebanyakan kru Kang Bubur, campur aduk gitu. Ya cari tahu
gitu. Sempat kaget juga. Baru sejarahnya nih, suruh apa pemain sampai bunuh-bunuhan begini. Saya akrab ya, Iya, kayak kita akrab. Iya, biasanya yang belum pernah kejadian itu. Ya, yang namanya kru kan sebatas kru kerjanya kalau ada job, kalau nggak ada job ya nganggur. Ya, mau apa itu? Kalau pemain kan banyak ininya. Gitu. Makanya kadang-kadang itulah tadi kita nggak bisa dibilangin juga ya, mungkin si Nanang lagi susah, nggak ada job, bisa di mulut ya, mungkin gimana ya kita nggak tahu ya, alam. Tapi katanya sebelumnya mereka sempat akrab bang, sebelum terjadi clash permasalahan tebang pohon, terus masalah diludahi, Iya, masalah debat, iya. masalah debat rapat warga itu sebelumnya Iya. katanya akrab bener bang? Iya, kalau kata kakak iparnya si itu akrab sama istrinya Nanang, si Sandy itu. Apa kakak iparnya si Sandy akrab sama istrinya si Nanang. Justru si Sandy dikenalinnya sama kakak iparnya. Dijodohin katanya. Iya. Aneh ya. Iya, sempat dijodohin sama istrinya si Nanang. Gitu. Awal-awalnya mungkin nggak tahu juga ya kita ya. Ya gitulah, pelajaran juga bagi kita semua. Ya Bang ya. Iya. Dari jaga sikap, menurut, jangan pernah nyakitin perasaan orang, apalagi temen, emosi ya. Karena ada juga orang faktor ekonomi susah, makin dihina, Semakin mahal. jadi gelap mata, bisa jadi ya kan. Bakal belum turun lagi. Hah? Honor belum turun lagi. Ya. Tapi itu semua perlakuan dari ini cukup menyayangkan nggak sih bang? Iya, Menyayangkan juga Ya, nggak sih? kita menyalahkan perlakuan si Nanang ini ke almarhum Sandi itu salah. Dia membunuh itu salah. Ya cuma kita ya itulah yang terjadi gitu. Dia pasti melakukan itu pasti ada sebab juga. Oke, Terakhir ada lagi? nih, kan kemarin pihak keluarganya Nanang sempat ke rumah almarhum dan ternyata pernyataan penolakan ditolak nih bang, permintaan maafnya gimana nih bang? Katanya nyawa sebagai nyawa gitu bang. Sebenarnya gini ya, susah juga sebagai pihak korban, si istrinya si Sandi pasti nggak akan terima segampang itu permintaan maaf, apalagi menghilangkan nyawa suaminya gitu ya. Dari pihak korban mereka udah punya niat tulus gitu meminta maaf dari istrinya, ya nggak ada maksud apa-apa, diterima atau nggak diterima terserah. Oke, ada lagi? Udah? Oke. Ya, makasih bang. Oke. Jangan lupa subscribe ya.